Pernah kepikiran nggak sih kalau uang yang ada di dompet kita itu lebih dari sekedar alat bayar? Sebenarnya, tiap lembar dan koin itu kayak kapsul waktu, jadi saksi bisu kerajaan yang bangkit dan runtuh, perang yang berkecamuk, sampai lahirnya sebuah bangsa. Yuk, kita bedah bareng buku sejarah yang tersembunyi di dalam mata uang Indonesia, satu persatu. Oke, kita mulai dari sini. Coba lihat selembar uang kertas ini. Mungkin kelihatannya biasa aja ya. Ini uang Rp500 dari tahun 1958. Tapi ini bukan cuma soal nilai. Ini adalah potret sebuah era pembangunan dan tantangan besar buat bangsa kita yang waktu itu masih muda. Uang ini tuh kayak pesan yang dikirim dari masa lalu. Setiap gambar, setiap tulisan di uang ini, semuanya itu petunjuk. Nah, kita bakal memulai sebuah perjalanan buat ngungkap rahasia-rahasia ini dalam sebuah bidang yang keren namanya numismatik. Kita akan lihat gimana kepingan logam dan lembaran kertas ini ternyata nyimpen cerita epik Indonesia. Perjalanan kita mulai dari jauh di masa lalu, bahkan sebelum koin pertama diciptakan. Kita akan kembali ke zaman di mana perdagangan rempah-rempah lagi panas-panasnya, dan melihat gimana sebuah kebutuhan yang sederhana justru memicu lahirnya ide besar, uang. Awalnya sistemnya simpel banget. Kamu punya beras, butuh garam. Ya udah, tinggal cari orang yang punya garam dan kebetulan butuh beras. Inilah yang kita kenal sebagai barter. Tapi lama-lama jadi ribet. Gimana kalau yang punya garam ternyata nggak butuh beras kamu? Atau gimana coba caranya mecah seekor sapi buat ditukar sama beberapa karung beras? Pusing kan? Nah, di sini kelihatan jelas banget solusinya. Di satu sisi, kita lihat masalah barter. Susah banget nemuin orang yang kebutuhannya pas dan barangnya susah dibagi-bagi. Di sisi lain, muncul ide uang komoditas. Sesuatu yang berharga, awet, dan diterima sama semua orang. Ini sebuah lompatan besar loh, langkah pertama menuju uang seperti yang kita kenal sekarang. Coba dibayangin, jauh sebelum kapal-kapal Eropa datang, Nusantara itu udah jadi pusatnya perdagangan dunia. Disinilah pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab kumpul. Semua ngejar harta karun kayak cengkeh dan pala. Dengan perdagangan segede ini, jelas barter aja udah nggak cukup lagi. Mereka butuh sistem yang lebih canggih. Dan ini dia salah satu jawabannya. Koin Ma, salah satu mata uang lokal paling awal yang pernah ditemukan. Coba perhatiin deh, bentuknya yang unik, hampir kayak kancing baju. Koin kecil ini adalah bukti revolusioner. Nusantara nggak cuma ikut berdagang, tapi udah mulai menciptakan sistem ekonominya sendiri. Jadi, poin pentingnya apa? Satu artefak kecil ini ngebuktiin adanya hubungan yang dalam banget antara kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan India. Penggunaan emas dan perak nunjukin kekayaan. Aksara nagari itu nunjukin hubungan budaya. Dan fakta bahwa koin ini tersebar luas nunjukin adanya jaringan ekonomi yang solid di seluruh Nusantara. Sekarang kita lompat ke era keemasan Majapahit, sebuah kemaharajaan yang super besar yang kekuasaannya membentang luas. Dan pastinya kerajaan segede ini butuh mata uangnya sendiri yang khas. Dan ini nih, keren banget, bener-bener ngegambarin perpaduan budayanya. Lihat koin yang disebut gobok ini. Gambarnya khas Nusantara banget kan, bergaya wayang. Tapi lubang di tengahnya, nah, itu pengaruh kuat dari koin kepeng Tiongkok. Ini adalah koin yang mencerminkan dunia Majapahit yang sangat kosmopolitan. Koin ini tuh kayak dokumen sejarah yang super kaya. Reliefnya ngasih kita intipan kehidupan masyarakat Majapahit. Dan yang lebih gila lagi, beberapa koin gobok bahkan ada tulisan Arabnya. Ini bukti kalau Majapahit itu bukan cuma kuat, tapi juga sangat terbuka. Coba bayangin, kerajaan Hindu-Buddha pakai koin gaya Tiongkok. Ada tulisan Arabnya juga. Luar biasa kan? Oke, kita geser ke era berikutnya. Kita bakal lihat gimana penyebaran Islam itu secara harfiah dicetak di atas uang. Keyakinan baru berarti identitas baru, dan itu jelas banget kelihatan dari koin-koin mereka. Seiring dengan bangkitnya kesultanan-kesultanan Islam seperti Aceh, mata uangnya pun berubah total. Lihat deh dirham emas yang cantik ini. Bahannya emas, nunjukin kemakmuran. Tulisannya kaligrafi Arab dengan nama Sultan, jadi penegasan identitas baru yang sangat kuat, Islam. Nah, di era ini, jangan bayangin ada satu mata uang buat semua ya. Enggak, setiap kesultanan besar, dari Banten di barat sampai Goa di timur, mereka nyetak mata uang sendiri-sendiri. Ini yang bikin keragamannya luar biasa, di mana setiap koin punya cerita lokalnya masing-masing. Coba lihat dua contoh yang super unik ini. Di kiri itu rial batu dari Sumenab. Ini sebenarnya koin perak Spanyol yang dimodifikasi, dicap ulang sama Sultan. Nah, yang di kanan ini kampua dari Buton. Ini bahkan bukan logam loh, tapi uang dari kain tenun. Dan yang paling jenius,
Coraknya itu diganti tiap tahun biar nggak ada yang bisa malsuin. Kreatif banget. Oke, sekarang perjalanan sejarah kita masuk ke babak yang lebih kelam. Di sini, uang bukan lagi sekedar alat tukar, tapi berubah jadi senjata kekuasaan kolonial buat mengendalikan ekonomi Nusantara. Coba lihat logo di koin ini. Cuma 3 huruf, VOC. Kelihatannya sepele ya, tapi jangan salah. Ini adalah lambang salah satu perusahaan paling kuat dan paling kejam dalam sejarah. Lewat koin kayak gini, VOC bukan cuma beli rempah-rempah, mereka itu membeli kendali. Mereka secara sistematis menyingkirkan mata uang lokal buat menguasai seluruh ekonomi Nusantara. Garis waktu ini udah kayak ringkasan cerita penjajahan, setiap tahapnya ada penguasa baru yang datang bawa mata uangnya sendiri. Mulai dari Portugis, terus Belanda, diselingi Inggris sebentar, sampai akhirnya Jepang. Selama ratusan tahun, nasib ekonomi Nusantara nggak lagi ditentukan dari dalam, tapi oleh kekuatan asing dari seberang lautan. Nah, ini dia puncaknya, klimaks dari cerita kita, perjuangan kemerdekaan dan kelahiran sebuah mata uang nasional. Ini bukan cuma soal nyetak uang, tapi soal menciptakan simbol kedaulatan. Proklamasi itu bukan berarti perjuangan langsung selesai loh, justru ada perang baru yang dimulai. Belanda datang lagi, dan salah satu medan pertempuran utamanya bukan pakai senjata, tapi di pasar dan di dompet rakyat. Inilah yang disebut perang ekonomi. Jadi, di satu sisi ada Belanda lewat Nietzsche yang nyetak gulden buat merebut kembali kontrol ekonomi. Di sisi lain, Republik Indonesia yang baru lahir nggak mau kalah. Mereka nyetak uang sendiri, uang Republik Indonesia atau ORI. Saat itu, mencetak dan memakai ORI itu adalah sebuah tindakan patriotik. Sebuah pernyataan sikap kalau Indonesia itu merdeka dan berdaulat. Bahkan setelah kemerdekaan diakui secara penuh, pemerintah terus pakai uang sebagai alat buat menyampaikan pesan. Slogan tentang program keluarga berencana ini contoh yang pas banget. Rupiah nggak cuma jadi alat ekonomi, tapi juga jadi papan pengumuman buat menyebarkan program dan cita-cita pembangunan nasional ke seluruh rakyat. Dan semua ini membawa kita ke satu kesimpulan penting. Seperti yang tertulis di sini, selama uang masih dibutuhkan, sejarah manusia akan tercatat di atasnya. Mulai dari koin emas kuno sampai rupiah yang kita pakai sekarang, setiap lembarnya itu adalah halaman dari buku sejarah ekonomi, politik, dan budaya bangsa ini. Sejarah yang bisa kita genggam. Jadi, lain kali kamu pegang selembar uang rupiah, coba deh berhenti sejenak, lihat gambar pahlawannya, tariannya, atau pemandangan alamnya. Ingat lagi perjalanan panjangnya, dari barter, koin kerajaan, uang kolonial, sampai akhirnya jadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Karena di dalam dompet kamu itu, kamu nggak cuma bawa uang, kamu bawa sepotong sejarah Indonesia.